Pemirsa, Iran menangkap seorang pekerja pabrik yang diduga menjadi mata-mata Israel. Ia diduga membocorkan lokasi fasilitas militer Iran kepada pihak terkait Israel. Otoritas Iran menangkap seorang pria bernama Mojtaba Kian, bekerja di sebuah pabrik dekat Karaj. Pabrik tersebut memproduksi komponen peluncur rudal milik Garda Revolusi Iran atau IRGC. Kian diduga mengirim 7 pesan kepada kelompok monarkis yang disebut memiliki hubungan dengan Israel. Dalam pesan-pesan tersebut, ia diduga membocorkan lokasi fasilitas militer Iran. Ia juga meminta koordinatnya untuk diteruskan kepada Bibi atau julukan yang kerap merujuk pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Iran menyebut fasilitas tersebut kemudian dibombardir sekitar 3 hari setelah informasi dikirimkan. Atas dugaan kerjasama dengan Israel, Kian kini diancam dengan hukuman mati. Ia juga harus menghadapi hukuman penyitaan aset sesuai dengan hukum Iran. Tim Liputan iNews. Presiden Amerika Serikat mengancam akan menghancurkan uranium milik Iran jika tidak segera diserahkan. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran menolak mengirimkan uranium ke luar negeri karena akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel. Salah satu syarat utama dari AS menuntut Iran agar seluruh stok uranium diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Presiden Amerika Serikat bahkan menegaskan bahwa pasokan uranium diperkaya tinggi milik Iran akan segera diserahkan kepada AS atau dihancurkan. Disampaikan Donald Trump dalam Social Truth pada Senin waktu setempat, uranium yang diperkaya atau debu nuklir akan segera diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dibawa pulang dan dihancurkan. Presiden AS juga menambahkan uranium itu bisa dihancurkan di tempat atau di lokasi lainnya yang dapat diterima. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak mengirimkan uranium ke luar negeri karena akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS Israel di masa depan. Mojtaba Khamenei menginstruksikan uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Kepemilikan uranium yang diperkaya oleh Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi poin pembahasan yang alot dalam perundingan antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan. Pemirsa, delegasi tingkat tinggi Iran dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, serta Direktur Bank Sentral Iran Abdol Nasser Hemati tiba di Doha, Qatar. Delegasi Iran dikabarkan akan membahas pencairan aset Iran yang dibekukan. Dikutip dari kantor berita Iran Fars, Washington setuju untuk melepas sebagian aset Iran di luar negeri yang dibekukan karena sanksi internasional. Usai dari Doha, delegasi Iran dikabarkan akan bertemu PBB. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah. Dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon.
Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Ya, sejak awal konflik AS Israel dengan Iran, jalan negosiasi diwarnai tarik ulur. Berulang kali diwarnai jalan buntu dan saling ancam. Tak hanya saling ancam dan saling serang, Amerika dan Iran bahkan saling blokade perairan. Sejak konflik Timur Tengah berkecamuk di akhir Februari, gencatan senjata tanpa batas juga kerap diwarnai saling serang. Berulang kali saling kirim proposal, negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu, berulang kali pula kedua negara saling lempar ancaman. Bahkan pasca Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Amerika pun membalas blokade Iran dengan blokade perairan Oman. Strategi Amerika Serikat yang tarik ulur dan hanya lempar ancaman dinilai pelin-pelan oleh Iran. Amerika berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran habis-habisan, namun berakhir Amerika umumkan membatalkan serangan ke Iran. Sejumlah isu menjadi faktor kebuntuan negosiasi, terlebih Iran tetap bersikukuh agar Amerika Serikat membayarkan ganti rugi kerusakan perang, menghapus sanksi minyak Iran, hingga pelepasan aset Iran yang diblokir. Hingga pada akhir pekan, Amerika melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengumumkan kemajuan signifikan atas negosiasi dengan Iran. Nota kesepahaman versi terbaru hampir selesai akan mengakhiri konflik sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menyebut Teheran dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman melalui Pakistan sebagai mediator resmi dan negara-negara regional termasuk Qatar. ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. Trump juga mengaku telah berdialog dengan para pemimpin negara Teluk serta Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan membahas negosiasi seputar Iran dan nota kesepahaman versi terbaru terkait perdamaian. Sementara itu, para pemimpin di kawasan Timur Tengah mendesak Trump untuk menerima kerangka kerja yang diusulkan Iran agar perdamaian segera tercapai.